Oke, ketemu lagi bersama saya Aris Hamadi di Holy Farm Channel tentu saja. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Beliau adalah seorang perawat, tetapi juga mempunyai passion ya, mempunyai minat terhadap peternakan, terutama ayam kampung. Nah, dan beruntung sekali saya juga bisa menyempatkan mampir ke kandang gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih rencana Pak Lana ini ya. Kira-kira nanti kedepannya apakah bisa berkolaborasi atau gimana lah, seperti apa. Kita akan ngobrol lebih dalam. Apa kabar Pak Lana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini biar tahu dulu nih, awalnya mengenal Holy Farm itu bagaimana nih ceritanya nih? Awalnya saya mengenal Holy Farm lihat dari konten YouTube. Dari konten YouTube? Ya, dari sana saya melihat dikarenakan saya tinggal di Kota Tangerang di Karawaci, ya. Saya langsung mencari Alamatnya. Alamat peternak Kota Tangerang gitu. Oke. Dan yang muncul Holy Farm. Holy Farm ya. Dari situ saya langsung ngikutin dari channelnya, mulai dari ngelihat kandang ini juga ada dari YouTube, terus ada pengambilan DOC di Balitna. Betul. Terus terakhir yang saya lihat konten itu yang saat TNI. Oh ya, konten TNI datang. betul, betul. Jadi akhirnya saya inisiatif, udah saya cari di Google Map. Saya lihat kata kunci dari Holy Farm, ternyata ada Holy Farm 2 dan 3. Holy Farm 2 dan 3 ya. Nah, meluncurlah ke Holy Farm 2. Iya. Ya, jadi tadi pagi saya sempat dikontak gitu kan. Saya sudah di lokasi gitu kan. Ternyata beliau ini sampai di Holy Farm 2. Nah, sekedar informasi juga nih buat teman-teman yang mungkin nanti tiba-tiba mencari di Google pencarian gitu ya. Di mesin pencarian Google, Holy Farm 2 itu memang ada di dekat Danau Cipondoh. Namun karena satu dan lain hal, kita harus kosongkan dulu di sana gitu ya. Dan kita pindah ke Holy Farm 3 yang ada di Jelupang, Serpong, Tangerang Selatan ini ya Pak ya. Iya, benar. Tapi gampang dicari ya Pak ya? Ya, gampang. Gampang dicari. Dan memang dari lokasi yang Holy Farm 2 itu nggak terlalu jauh lah hitungannya. Kalau bagi kami ini perantau ya, dekat lah. Ya sekitar 20 menit sampai. 20 menit dari Holy Farm 2. Anyway Pak, nah sebenarnya Bapak ini sejak kapan mulai tertarik sama dunia perayaman ini? Oke. Jadi ceritanya waktu saya kecil tuh saya udah berhubungan sama ternak ya di rumah. Oke. Tapi waktu ternak itu lebih ternak rumahan gitu. Ya. Nah, jadi saya dari kecil tuh udah mempunyai kecintaan dengan peliharaan. Jadi sampai saya kecil pun tidur sama ayam gitu, saking sayangnya. Dan waktu ayam itu mau dipotong pun saya sampai nangis gitu, saking sayangnya gitu. Tapi seiringnya saya sekolah, akhirnya saya lanjut ke kuliah di kesehatan perawat. Nah, saat saya selesai perawat, saya merasa di passion perawat kok saya merasa kurang cocok gitu. Oh gitu. Tapi tetap dalam hati saya kepikiran untuk ternak ayam. Karena kan jiwa saya tuh ya jiwa peternak gitu. Tapi perawatnya sebenarnya ditekuni juga sampai hari ini ya? Ya, sampai sekarang masih ditekuni. Oke. Tapi rencana mau buka usaha ternak gitu. Ya, kebetulan Holy Farm juga mau buka kemitraan, mungkin nanti kedepannya bisa menjadi mitra, bisa kolaborasi. Siap. Sebenarnya gini Pak, untuk mitra-mitra kita memang kita istilahnya prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang dekat sini. Tapi dalam konteks mitra yang misalkan kita saling sharing gitu ya, kita saling saling mengisi sebenarnya. Bisa diaplikasikan dimanapun, misalnya Pak Lana mau beternak bahkan di luar pulau, gitu, ya kita bisa saling support untuk terutama pengadaan bibit DOC yang mungkin dalam konteks galur murni atau mungkin yang parent stocknya gitu. Dan tentu saja bagaimana sharing memelihara ayam yang istilahnya ideal gitu ya. Mungkin nanti kita sama-sama belajar sih Pak. Ya benar. Rencananya mau bikin di mana nih Pak? Nah, rencana saya punya saudara di Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan. Di sana dia punya lahan yang
cukup luas gitu. Jadi kalau untuk proses awal sampai proses perkembangan, ya syukur-syukur bisa berkembang lebih besar. Untuk lahan tuh dia tuh tersedia. Selain lahan tersedia, untuk modal pembuatan kandang dan untuk aksesoris yang lain tuh dia juga siap gitu. Oke. Dan di sana kan saya melihat prospek di Kalimantan kan juga tinggi, apalagi sebentar lagi IKN mau pindah IKN ke sana. apalagi ibu kota mau pindah di sana kan. Kalau dari tempat dia ke IKN itu masih dekat, sekitar 3 jaman gitu. Oh, 3 jam di Kalimantan itu hitungannya sangat dekat. Nah, jadi prospeknya juga tinggi untuk ke sana tuh. Betul. Otomatis nanti di sana bakalan ramai juga. Ya kalau seandainya berternak di sana mungkin berkembang, nanti bisa sebagai supplier juga di daerah IKN. Betul, ini menarik sekali ya, karena memang Kalimantan ini sedang berkembang tadi, dan mungkin peternak juga masih relatif dengan luas wilayah yang luar biasa itu ya. Itu jelas masih sangat potensial. Belum lagi memang secara lingkungan itu memang sangat mendukung gitu. Nah, pesan saya paling nanti memang harus dikonsepkan sebagai peternak mandiri, Pak. Jadi menciptakan DOC sendiri, menghasilkan telur sendiri, sehingga itu akan terus bergulir. Jadi nggak harus atau nggak perlu beli DOC terus-terusan, gitu loh. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dan sumber pakan di sana itu mungkin perlu cek juga, apakah misalkan nih untuk pakan starter gitu ya, itu bisa diusahakan dengan pakan merek apa ya. Kemudian bahan-bahan baku ketika misalkan kita mau membuat pakan yang self mix, campur sendiri gitu kan. Di sana sumber dayanya atau sumber bahan bakunya apakah relatif cukup tersedia gitu kan. Kalau memang iya, ya itu menjadi nilai plus lagi, Pak, gitu. Karena bagaimanapun juga mungkin pabrik-pabrik pakan ini konsentrasinya mungkin masih ada di Jawa nih. Takutnya ongkos bagaimana variabel pakan ini, kalau kita nggak siap dengan pakan-pakan yang sifatnya self-make atau misalkan yang diusahakan sendiri dari bahan-bahan yang ada di sana, itu nanti akan membengkak. Itu yang harus perlu diperhatikan juga, Pak, gitu, ketika kita mau melangkah berternak ayam di Kalimantan gitu ya. Jadi saya rasa dengan istilahnya tanah, mungkin pertanian di sana gimana ya, Pak ya? Tanah pertanian, perkebunan yang cukup luas, mungkin itu menjadi salah satu indikator atau salah satu variabel yang perlu diperhitungkan untuk menciptakan pakan-pakan sendiri. Saya rencana juga dengan lahan yang tersedia bisa menanam jagung sendiri gitu. Betul, untuk mixnya yang untuk pakan campuran di atas 1 bulan gitu. Betul. Jadi dedak, jagung, ya kan, itu yang mesti gitu ya, yang mesti ada jagung atau mungkin kacang hijau sih, tapi cukup mahal kalau misalkan kacang hijau gitu kan. Ini sumber asam amino yang memang perlu teman-teman peternak siapin sih gitu, kalau misalkan mau membuat itu sendiri. Ya, jika memang lahan di sana cukup luas dan memang secara karakter lahan memang bisa ditanamin jagung, itu udah luar biasa sih, teman-teman. Saya pikir memang Pak Lana ini harus segera membuat timeline ya, membuat istilahnya perencanaan yang matang. Selanjutnya adalah eksekusi, ya nggak? Bener. Gitu, nggak perlu menunggu lagi gitu ya, karena waktu akan sangat berharga. Teman-teman yang mungkin juga mempunyai perencanaan atau minat terhadap peternakan, terutama ayam kampung, jangan takut-takut untuk memulai. Karena semakin dipikirin nggak akan jalan. Kuncinya adalah eksekusi dulu ya, Pak. Ya, benar. Eksekusi dulu. Nah, ini juga yang sering terjadi ketika akan membeli bibit ayam galur murni gitu ya. Itu kadang-kadang sering dibanding-bandingkan dengan ayam yang mungkin sudah riwayatnya nggak jelas gitu. Nah, ini juga harus jadi perhatian teman-teman, karena ketika kita salah memilih bibit, produktivitasnya kurang, ya kan? Kemudian ketahanan terhadap penyakit, kecepatan pertumbuhan, itu sudah tidak bisa diukur lagi. Gitu. Nah, jadi ini juga yang harus diperhatikan, Pak. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau memungkinkan, ya ngambil dari Kementerian Pertanian. Gitu. Ya, tujuan saya datang ke sini, meskipun saya punya niat untuk membuka ternak,
dan saya punya lahan, punya dana untuk memulai pembuatan kandang, tapi kan saya perlu mentor gitu, karena tujuan mentor atau mitra untuk meminimalkan kesalahan dari awal gitu, meminimalkan kesalahan awal, terus untuk meminimalkan kerugian yang terjadi dikarenakan salah dalam proses perawatan, proses ya semuanya gitu. Jadi makanya saya mau mulai dari nol tuh, memulai dengan mengurangi resiko sekecil mungkin dan bisa jalan di awal tuh dengan kondisi yang udah benar-benar terkonsep gitu. Ya, setuju. Cuman saya mungkin perlu bukan klarifikasi tapi istilahnya catat ya, note-nya gitu ya. Saya bukan mentor ya, tapi mungkin takutnya wah udah emang ahli apa nih gitu. Enggak, saya lebih pada teman sharing aja Pak gitu. Bukan mentor lah, karena saya juga masih sangat muda ya untuk di dunia perayaman ini. Artinya saya juga terus belajar dari teman-teman yang lebih senior lagi gitu. Nanti mungkin Pak Lana bisa join ke beberapa grup. Saya ada beberapa grup yang sangat produktif ya untuk kita belajar ayam. Kebetulan mentor saya, kalau ini mentor nih saya sebut Prof Ilyas ya. Prof Ilyas mentor saya. Ini cukup sangat baik lah membimbing para peternak dengan cara-cara yang kadang-kadang kita tuh nggak, ternyata begitu ya, ternyata bisa begitu ya gitu. Nanti di luar ini kita akan, saya akan bocorkan di mana kita bisa komunikasi di sana. Gitu. Oke, kira-kira apa lagi Pak yang ke depan mungkin perlu kita bicarakan, kita diskusikan di sini? Ya, yang pastinya saya pengen tahu mulai proses pembuatan tempat sampai proses pembesaran, proses makan, proses kebersihan sampai proses penjualan gitu. Jadi pokoknya dari awal sampai akhir gitu. Jadi saya pengen tahu prosesnya seperti apa. Gitu. Ya ini mungkin sedikit ya, nanti kalau detailnya mungkin di luar panggung. Nah ini untuk pemasaran di sana mungkin yang perlu dicek, di sana itu persepsi masyarakat terkait dengan ayam kampung itu ayam yang seperti apa. Ini juga kadang-kadang perlu diklopkan nih. Persis seperti ketika saya berternak di awal gitu. Ternyata di lingkungan saya di di kandang yang pertama gitu ya, itu mempersepsikan ayam kampung itu harus berbulu hitam, kaki hitam. Nah itu jelas harus disesuaikan dengan ayam jenis KUB apa nih, kalau misalnya KUB. Ternyata KUB Narayana gitu. Nah ada lagi, saya maunya ayam kampung tapi yang kakinya kuning. Nah ini persepsi orang beda lagi nih gitu kan. Ternyata beberapa restoran juga nggak mau yang kakinya hitam justru gitu. Nah ini masuknya KUB Janaka gitu. Nah ada lagi, saya nyarinya yang ayam dominan putih warnanya, ayam kampung dominan putih. Nah ini masuknya sensi nih gitu. Nah ada lagi ayam yang nggak hitam, nggak merah gitu kan. Ini yang warnanya beda lagi, krem. Nah ini gauk sih masuknya, kakinya kuning. Nah ini yang kadang-kadang basic ya, sebenarnya basic, tapi kadang-kadang itu setelah kita miara, wah nggak ada peminatnya gitu kan. Ayam sensi dikiranya bisa jadi, wah ini joper ini gitu, wah ini ayam kawinan sama broiler nih jangan-jangan gitu kan, wah ini ayam pejantan ini gitu. Nah ketika terjadi permintaan sama yang kita ternak, nah itu ini juga nih gitu. Jadi bingung. Jadi bingung. Gitu, ayam udah gede-gede, belum laku-laku, pakan terus, ya kan, terus berjalan pemeliharaan gitu kan. Nah ini repot kayak gitu. Makanya antisipasinya ya paling aman mempunyai 3 atau 4 jenis ayam itu gitu. Walaupun mungkin dalam konteks nggak semuanya banyak gitu, tapi jangan satu jenis aja. Gitu. Berarti untuk mulai awal tuh langsung dari 4 jenis gitu ya? Iya, kalau menurut saya gitu. Jadi Bapak nanti paham pasar, oh ternyata di sini pasarnya lebih banyak ayam yang hitam. Nah itu kemudian mulai tuh berarti komposisinya lebih diperbanyak
Ya, yang ayam berarti untuk hitam. quarter yang berikutnya diperbanyak sesuai permintaan nih. Betul, betul. Ya, ya. Kan di Yes, awal I see. pasti kita bertanya-tanya dulu Iya. kan, tes pasar Tes gitu pasar, kan. bener-bener. Kadang-kadang kita mencoba mengedukasi, tapi karena budaya di sana yang sudah terbentuk begitu, ya mau nggak mau kita gitu harus kan. menyesuaikan dengan permintaan lokal Betul, gitu ya. betul. Itu yang harus mungkin diriset dulu di sana benar. gitu. Kemudian yang kedua yang tadi sempat kita singgung sebenarnya terkait dengan ketersediaan pakan. Gitu. Nah, kandungan protein pakan untuk yang starter itu kan di 23-an gitu kan. Nah, untuk pakan yang kategori itu di sana sebenarnya berapa sih harganya gitu atau mereknya apa aja pilihannya gitu. Itu yang kemudian nanti Bapak bisa berhitung sampai besar ini pakannya akan menggunakan apa gitu kan, harga jual berapa, masuk apa enggak di sana gitu kan. Kalau memang nggak masuk ya jangan dipaksakan, kecuali memang hulu ke hilirnya Bapak mencoba merintis juga gitu ya, punya kandang, punya resto kecil-kecilan. Nah, ini menarik gitu. Jadi kalau menurut saya memang idealnya begitu. Jadi jangan cuman mempelajari bagaimana memelihara ayam dan menjual dalam konteks ayam hidupnya, tapi kita juga punya hilirnya, di mana di situ memang menjadi nantinya tulang punggung dari kandang kita gitu. Jadi kita nggak tergantung sama tengkulak, nggak tergantung sama naik turunnya permintaan dari pasar. Gitu Pak, yang mungkin perlu di awal itu diriset di sana. Ya, Gitu. Dan selanjutnya ya mungkin bisa melihat potensi-potensi seberapa banyak resto yang ada di lingkungan sana yang menggunakan bahan baku ayam atau yang mungkin bisa didekatin. Berapa besar pemain yang ada di sana? Itu mungkin perlu diriset selanjutnya sih. Gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh pandai membuat produk, ya kan? Tapi begitu dihadapkan sama pemasaran, bingung. Itu sih. Selanjutnya ya memang bagaimana secara teknis memelihara ayam itu sendiri sih. Gitu. Suhu di sana dingin atau panas, nah ini yang perlu diperhatikan. Ketika suhunya perubahan ekstrim sering terjadi, otomatis harus sering ada istilahnya vitamin-vitamin tambahan yang diberikan ke ayam, ya kan? Yang itu momennya harus tepat, sehingga kadang-kadang ayam kalau dalam jumlah banyak stres gitu, itu menimbulkan kematiannya akan sangat tinggi gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalimantan ada batu bara ya, kadang-kadang lahan di bawahnya batu bara itu atasnya panas. Nah, ini mesti cek juga gitu kan. Gitu sih. Apalagi Pak kira-kira? Ya kalau untuk sekarang lebih ke fokus itu aja dulu. Iya, Nanti kalau untuk lebih lanjut nanti setelah jalan nih ya. Siap, kita selalu kontekan saja. Sudah datang ke sini, sudah ketemu langsung gitu kan, enak gitu ya. Butuh apa-apa udah nggak takut lagi. Wah, jangan-jangan gitu. Ini udah langsung ketemu, tahu alamatnya, orangnya seperti apa. Kalau ada apa-apa, paranin aja ke sini. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau memulai beternak, seperti pesan saya di awal, mulai dulu gitu ya, sambil belajar tentu saja. Jadi apapun yang menjadi resiko itu akan terukur di awal. Anda tahu resikonya. Tapi yang pasti kalau nggak memulai, Anda tidak akan pernah kemana-mana, ya nggak? Ya, benar. Oke. Sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Sukses selalu, Indonesia Kaya.